Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Regan Bahtiar dengan teman saya yaitu Dinda Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya membedakan grafem, alofon, dan ejaan bahasa. Yang pertama adalah, apa sih itu grafem? Grafem sendiri adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sistem aksara. Contohnya yang seperti apa? Contohnya adalah seperti huruf, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Lalu ada pembahasan grafem menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nur Hadi, grafem adalah bagian dari gerakan ortografi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tulisan, yaitu grafem-grafem, konvensi-konvensi ejaan, dan konvensi punktuasi atau tanda baca. Lalu ada Khair. Menurutnya, grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku, kata, atau orfem, tergantung dari sistem aksara yang bersangkutan. Lalu ada Krida Laksana. Grafem berasal dari kata graf, yaitu huruf. Grafem itu sendiri pengertiannya adalah lambang dari fonem. Nah, dari definisi-definisi yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa grafem itu adalah huruf, tetapi ia gambaran dari fonem. Selanjutnya ada unsur-unsur grafem. Yang pertama, grafem yang terbentuk adanya fonem segmental dan suprasegmental. Di antara lain ada vokal, yaitu vokal atau huruf hidup adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Contohnya adalah A, I, U, E, O. Lalu ada konsonan. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Lalu ada stres adalah menekankan nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Lalu ada jeda, yang mana dia adalah perhentian lagu kalimat. Di sini ada alograf. Menurut Krida Laksana, alograf adalah anggota dari satuan aksara yang merupakan grafem yang berbeda-beda menurut posisinya atau berbagai bentuk dari huruf tulis. Tapi menurut Khair menyatakan bahwa alograf adalah varian dari grafem. Selanjutnya adalah alofon. Apa itu alofon? Alofon adalah perbedaan bunyi yang tidak menimbulkan perbedaan makna. Contohnya adalah fonem B. Ketika fonem B di dekat kata jawab, dia memiliki persamaan dengan fonem P, tetapi dalam hal tersebut jawab yang menggunakan fonem B atau P itu tidak terjadi adanya perbedaan makna, dan itu disebut dengan alofon. Kenapa hal ini dapat terjadi? Terutama karena alat ucap manusia pada dasarnya tidak mampu melafalkan dua bunyi yang benar-benar sama berturut-turut. Lalu ada alofon menurut para ahli. Menurut Krida Laksana, pengertian alofon menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah
varian bunyi. Sedangkan menurut Hare, alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem. Bahkan ia menambahkan pernyataannya kalau alofon adalah realisasi dari sebuah fonem. Maka fonem bersifat abstrak karena fonem itu adalah abstraksi dari alofon atau alofon-alofon lain. Dengan kata lain, yang konkret dalam bahasa adalah alofon. Mengapa demikian? Sebab alofon-alofon itulah yang diucapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sebelumnya kita telah menjelaskan ejaan bahasa Indonesia. Kali ini ada ejaan. Apa sih itu ejaan? Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Contohnya seperti kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan, huruf, serta penggunaan tanda baca. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan aspek-aspek dari ejaan. Lazimnya ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca menurut Haryat Mosri tahun 2009. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Misalnya kata huruf dulunya adalah huruf. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai dan sekarang yang dipergunakan adalah huruf. Lalu selanjutnya ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Sedangkan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf sehingga jumlah lambang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam fonetis. Selanjutnya, perbedaan antara EYD dan EBI. Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Untuk penambahan huruf vokal diftong pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, OI. Sedangkan pada EBI huruf diftong ditambah 1, yaitu EI, misalnya pada kata geyser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf tebal pada EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis tema atau sublema. Dalam kamus dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Pemakaian huruf ejaan. Yang pertama ada abjad. Jenis huruf dan nama yang digunakan dalam sistem EYD ialah sebagai berikut. EYD menggunakan 26 huruf dan setiap huruf melambangkan fonem. Nah, fonem-fonem tertentu yang ke-26 huruf ini dapat digolongkan ke dalam 2 bagian, yaitu vokal dan konsonan. Yang kedua ada vokal. Tabel berikut adalah contoh-contoh vokal, huruf, dan contoh pemakaian serta letaknya. Seperti A, di awal ada apa, di tengah pada, dan di akhir lupa. Yang kedua ada I, di awal itu, di tengah pintu, di akhir tetapi. Yang ketiga ada huruf U yang di awal
ada uang, di tengah buka, dan di akhir ragu. Huruf E, di awal enak, di tengah teras, di akhir sore. Dan yang terakhir O, di awal oleh, di tengah kota, dan di akhir toko. Lalu yang ketiga ada konsonan. Ini adalah contoh-contoh huruf-huruf konsonan serta contoh pemakaian serta letaknya. Dan yang terakhir, pada pemakaian huruf ejaan ada diftong. Ini adalah contoh tabelnya. Di sini ada huruf AI dan contoh pemakaian serta letaknya. Yang di awal ada ain, di tengah ada syaitan, dan di akhir ada pantai. AU, di awal aula, di tengah saudara, dan di akhir harimau. Dan huruf OI, di awal ada oikwemen, di tengah ada boykot, dan di akhir ada amboy. Yang terakhir ada kesimpulan. Telah dikemukakan terdahulu bahwa dalam linguistik ilmu yang membahas tentang bunyi disebut dengan fonologi, sedangkan pembahasan tentang huruf adalah grafologi. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan, kita mendapat kesimpulan bahwa dalam bahasa tersebut, fonem P mempunyai dua macam variasi bunyi. Variasi itu dikatakan alofon karena perbedaan pelafalan suatu fonem tidak diakibatkan perbedaan dari arti kata. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Jadi fonem yang diucapkan secara lepas ditandai menjadi P, sedangkan fonem P yang diucapkan secara tak lepas ditandai menjadi P tanda lebih. Akhirnya fonem perlu dibedakan dengan grafem. Perbedaan fonem, grafem, dan ejaan adalah jika fonem itu berkaitan dengan bunyi, sedangkan grafem berkaitan dengan huruf. Grafem sendiri dituliskan di antara dua kurung sudut. Dari kata gaki misalkan terdiri atas 4 huruf yaitu G, A, K, I. Tiap-tiap huruf itu merupakan grafem, yakni G, A, K, I, dan tiap-tiap grafem melambangkan fonem yang berbeda yakni G, A, K, I. Sedangkan ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.